Halo semua, ketemu lagi sama aku Nita di channel Ekonom. Berhemat udah, ngirit apa lagi? Kerja nggak kenal lelah, berangkat pagi, pulang malam. Tapi kok tetap susah ya buat nabung? Gaji sebulan cuma numpang lewat di rekening aja. Akhir bulan udah nggak punya uang. Gimana mau nabung coba? Belum lagi ada kejadian yang nggak terduga, yang HP rusak lah, laptop kesiram air, kendaraan waktunya servis, dompet jatuh lah, dan masih banyak lagi hal-hal yang nggak terduga. Ditambah lagi sama kewajiban cicilan rumah atau sewa kos, bayar listrik dan lain-lain. Kalau kondisinya kayak gini terus, kapan punya tabungannya? Kok susah banget ya rasanya buat nabung? Katanya rajin menabung itu pangkal kaya. Apa betul begitu? Atau hanya sekedar istilah aja? Atau gimana ya? Nah, kalau kamu pernah kepikiran kayak gitu, mungkin emang belum waktunya kamu menabung. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tahap-tahap finansial pribadi yang perlu kamu capai secara bertahap, supaya kita punya kondisi keuangan yang sehat dulu. Di tahap dimana sih sebaiknya kita menabung? Jangan sampai nih, kamu menabung tapi kamu mengorbankan kebutuhan dasar dan kewajiban kamu. Oke, aku bakal jelasin berdasarkan pendekatan beberapa teori, seperti piramida keuangan dan langkah menuju financial freedom. Dengan tahap-tahapan ini, semoga kamu jadi lebih tahu saat ini kamu berada di tahapan mana, dan kamu pasti tahu juga langkah apa yang akan kamu prioritaskan. Yuk kita bahas. Tahap pertama, yaitu dependent atau kondisi finansial yang masih bergantung sama orang lain. Semua orang pasti mulai dari tahap ini, bahkan orang terkaya sekalipun. Buat kamu yang masih pelajar atau mahasiswa, kemungkinan kamu masih ada di tahap ini. Dalam tahap ini, kita itu masih bergantung sama pemberian orang tua. Karena pada tahapan ini, kita belum bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Kalaupun kamu kuliah sambil kerja misalnya, penghasilnya itu belum stabil. Nah, di tahap ini, kewajiban kamu ya belajar dan menabung pengetahuan, supaya kamu bisa cepat naik ke tahap yang berikutnya, yaitu unstable income, atau penghasilan tidak tetap. Di tahapan ini, kamu itu udah punya penghasilan sendiri, tapi belum tetap. Nah, di tahapan ini pula, kita udah nggak sepenuhnya bergantung lagi sama orang lain. Di level ini, income kamu belum stabil, belum bisa nabung, dan terkadang kita itu masih perlu ngutang untuk menutupi pengeluaran bulanan kamu. Buat kamu yang masih ada di tahapan ini, sebaiknya fokus sama tujuan finansial dasar kamu. Tujuannya untuk menjaga cash flow yang positif dulu. Artinya, pemasukan kamu itu bisa memenuhi kebutuhan dan kewajiban finansial kamu setiap bulan. Caranya gimana buat mencapai cash flow yang positif? Caranya itu macam-macam, ya seperti menjaga gaya hidup, meningkatkan penghasilan, berusaha untuk dapetin penghasilan rutin yang stabil, dan masih banyak lagi cara untuk menstabilkan penghasilan bulanan kamu. Jadi, kalau di tahap ini kamu udah ada kelebihan dana, saran aku kamu alokasikan buat ningkatin skill, pengetahuan, dan pengalaman kamu, supaya kamu itu segera masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu kestabilan finansial. Di fase ini, kamu udah bisa memenuhi kebutuhan rutin kamu. Dan biasanya di tahapan ini kamu itu udah bisa punya uang lebih. Dan enggak perlu berhutang lagi. Untuk memenuhi kebutuhan bulanan kamu, kalaupun kamu punya hutang, bentuknya itu hutang yang produktif untuk berputaran bisnis kamu. Supaya menunjang penghasilan yang lebih besar di masa mendatang. Nah, di tahapan ini sebaiknya kamu mulai belajar untuk mengembangkan uang kamu seperti belajar untuk berinvestasi. Tujuannya apa? Agar uang yang kamu punya bisa bertumbuh. Tapi kamu harus ingat juga, walaupun di tahapan ini kamu sudah punya cash flow yang stabil, kamu perlu mitigasi risiko keuangan juga. Kalau mengalami hal-hal yang nggak terduga, seperti terkena PHK, harus dirawat pasca kecelakaan, dan masih banyak hal-hal yang nggak terduga lainnya, caranya gimana? Ya seperti investasi ke instrumen yang minim risiko, seperti membeli emas dan lain-lain, supaya kondisi keuangan kamu nggak terganggu jika sewaktu-waktu terjadi risiko. Aku udah pernah bahas juga kok tips beli emas untuk investasi. Ini videonya, linknya aku simpan di deskripsi, nanti kamu bisa lihat. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu keamanan finansial. Di tahap ini, kamu udah bisa menyisihkan kelebihan dana kamu dalam bentuk dana darurat, seperti membeli polis asuransi kesehatan untuk melindungi kamu. Ya, minimal yang murah-murah dulu deh, seperti BPJS Kesehatan, yang relatif terjangkau.
Nah, di tahapan ini sebetulnya kamu udah bisa mulai belajar untuk investasi yang sifatnya tingkat lanjut ya. Tapi bukan belajar berinvestasi untuk menumbuhkan aset seperti deposito, emas, atau mungkin RDPU yang mempunyai resiko relatif rendah dan bisa kamu cairkan sewaktu-waktu. Lanjut tahapan yang berikutnya, yaitu menumbuhkan aset. Tahapan ini kondisi keuangan kamu udah stabil dan aman. Kalau kamu udah berada di tahapan ini, kamu bisa fokus untuk menumbuhkan aset yang udah kamu punya dari tahapan-tahapan yang udah kamu capai dan mencapai tujuan finansial kamu. Di tahapan ini, kamu udah benar-benar bisa menabung dan mengembangkan aset dari kelebihan dana kamu dalam bentuk investasi atau bikin kos-kosan buat usaha sampingan yang bisa jadi sumber pasif income kamu. Karena di tahapan ini, kamu udah siap secara mental dan finansial. Jadi, kamu bukan hanya sekedar menabung lagi, tetapi bisa berinvestasi ke tahapan yang lebih tinggi seperti saham dan lain-lain. Karena kalau terjadi risiko, kondisi keuangan kamu akan tetap baik-baik aja. Karena kamu udah punya cash flow yang stabil, punya dana darurat, punya passive income, dan juga punya tabungan. Fokus di tahapan ini adalah untuk menumbuhkan aset kamu. Kondisi keuangan kebanyakan orang udah bagus kalau udah sampai level ini. Tapi nggak banyak orang yang bisa mencapai tahapan selanjutnya, yaitu financial freedom atau kebebasan finansial. Mereka, orang-orang yang mencapai tahapan ini, adalah orang-orang yang udah punya pemasukan pasif, entah itu dari hasil investasinya, bisnisnya, royaltinya, atau sumber penghasilan lain yang bisa memenuhi semua kebutuhan mereka sampai bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal. Simpelnya itu, mereka udah bisa pensiun karena pemasukan pasifnya itu udah bisa memenuhi gaya hidup mereka tanpa perlu bekerja lagi. Kira-kira sampai sini masih ada tahapan lain atau tidak? Jawabannya ada, satu lagi sih, yaitu tahap pewarisan. Di tahapan ini diisi sama orang-orang yang super tajir melintir, yang sisa hidupnya dipakai untuk mendistribusikan kekayaan mereka dalam bentuk amal. Banyak orang kaya yang bangun panti asuhan atau nyumbangin sebagian kekayaannya untuk membantu pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Tapi bukan berarti di tahapan pertama tadi kita tidak bisa beramal ya. Hanya saja beramalnya belum sebanyak yang diisi sama orang-orang yang berada di tahapan ini. Sekarang kamu udah sampai di tahapan mana nih? Coba kamu tuliskan di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain bisa lebih semangat lagi buat mencapai tahapan berikutnya. Oke deh, semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang dunia ekonomi kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.